Nah, saya ingin ke Pak Palguna bahwa Hakim MK Eni Nurbaningsih ini menyatakan dibentuknya MK-MK. Jadi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK ini karena banyaknya laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi. Pak Palguna, apakah yakin laporan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan diusut tuntas oleh MK-MK? Pak Palguna? Ya, sebelum saya menjawab soal yakin atau tidak itu, saya ingin menanggapi yang tadi dulu terlebih dahulu. Tentang bahwa Mahkamah Konstitusi menguji norma. Itu justru yang menjadi titik poin saya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma secara abstrak norm itu, dan putusannya berlaku erga omnes, tidak berangkat dari kasus-kasus nyata atau kontroversi seperti yang berlaku di Amerika Serikat, Mahkamah Konstitusi harus lebih hati-hati. Karena sekali diputus itu akibatnya bukan hanya berlaku bagi pemohon, tetapi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan jangan lupa, setiap Mahkamah Konstitusi membuat putusan, itu dia sedang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar. Dan apa itu penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar? Dia juga bukan cuma memberikan arti kepada teks konstitusi, tetapi dia juga sedang mencari pengertian-pengertian apa yang dibangun oleh konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh konstitusi itu. Dalam setiap perkara yang masuk dalam kewenangannya, itulah yang harusnya menjadi paradigma berpikir dari setiap hakim konstitusi. Sekarang saya kembali kepada pertanyaan Vera tadi. Apakah yakin bahwa itu akan diusut tuntas? Kalau melihat komposisi majelis hakimnya, saya yakin. Ada Profesor Jimli Asidiki di situ, guru saya, sahabat dan juga sekaligus kawan berdebat, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang lama. Saya tidak meragukan kredibilitas beliau. Ada Profesor Bintan Saragi di sana juga, dan ada Pak Wahid. Jadi dari sisi itu sebenarnya saya tidak ada keraguan untuk pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran kode etik tadi. Yang menjadi concern saya sebenarnya begini. Mengapa sih mesti dibiarkan sampai ada pelanggaran lagi gitu, atau dugaan pelanggaran lagi baru kemudian dibentuk MK-MK. Padahal itu jelas merupakan perintah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 27A kalau tidak salah. Terlepas dari soal bahwa ada banyak kritik terhadap pasal itu, tetapi membiarkan itu dalam keadaan kosong, itu maksudnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu jauh lebih buruk menurut saya. Karena paling tidak, mohon maaf sedikit lagi, karena paling tidak dengan misalnya segala kekurangannya, apabila lembaga itu atau peranata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu ada, maka setiap kali warga negara itu perlu meyakinkan dirinya tentang ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ada sarana yang hendak dituju untuk itu gitu loh. Baik, terima kasih Pak Palguna dan juga Mas Uceng sudah bergabung bersama kami di Top News malam hari ini. Dan pemirsa, usai jeda Top News akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.